Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, ditemukan jenazah seorang nabi yang nabi tersebut bernama Nabi Daniel, dan keyakinan sebagian masyarakat pada waktu itu, mereka bertawasul memohon hujan melalui jasad Nabi Daniel ini. Kemudian ketika muslimin berhasil merebut negeri itu, dan Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang jasad Nabi yang ditemukan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan kepada salah seorang sahabatnya untuk mengorek 13 kuburan di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun. Dan kemudian di salah satu dari 13 kuburan tersebut, disitulah ditanam Nabi Daniel dan dihilangkan jejaknya. Ini jalannya sahabat Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya kalian beriman sebagaimana imannya mereka, itu imannya sahabat Rasulullah SAW, maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam siapa saja di antara kita yang menyelisih dari jalannya sahabat, itu diancam dengan kesesatan. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang seseorang durhaka kepada Allah dan Rasulnya setelah datang kepadanya petunjuk, dan dia mengikuti selain daripada jalannya mukminin, kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam, yang neraka jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kita bisa bedakan antara perbuatan sahabat Rasulullah SAW ketika mereka mendapatkan jasad seorang nabi dengan perbuatan sebagian orang hari ini, bahkan yang dianggap sebagai alim dari ulamanya, dianggap sebagai para kiai. Sesuatu yang tidak ada itu diciptakan seakan-akan ada. Ya, apalagi sesuatu yang ada. Bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya ditemukan jasad seorang nabi di Aceh. Jasadnya sudah ribuan tahun, tidak membusuk, dan tertulis di situ nama nabi. Kira-kira apa yang akan dibuat oleh masyarakat? Ya, saya yakin kalau makam Syahkuala itu mewah hanya seperti itu,
Mungkin kalau dapat jasad seorang nabi bisa lebih mewah dari masjid kita ini. Iya. Dan kita bisa menilai dan melihat sendiri bagaimana perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Karena menjaga hati seorang mukmin, menjaga hati seorang muslim itu lebih dikedepankan daripada hanya sekadar menjaga tempat-tempat yang dikhawatirkan justru tempat tersebut akan diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan disebutkan di sini hadzal fi'lu min fiqhis sahabati ridwanullah alaihim wa ilmuhum 'azim bi masalihin nas wa ilmuhum bi haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam wa muraduhu wa maqasiduhu fahum ahrasun nas fi hadhihi al-ummah ba'da nabiyha على نفع الناس ودفع الضرر عنهم بل لو كان في إظهار القبور خير وفضل لما زهد في الصحابة رضوان الله عليهم فهم أسبق الناس لكل خير. Kata Syekh, dan ini merupakan perbuatan yang menunjukkan kefakihan, kecerdasan, kepintaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu mereka sangatlah tinggi mengenai apa yang penting kepada muslimin, dan juga ilmu mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah, dan mereka sangat mengerti apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imamuna Imam Syafi'i rahimahullah, "Nam amantu billah wa bi muradillah, amantu bir rasul wa bi muradir rasul." Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman kepada Rasul, dan aku beriman dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan kita mengambil sebuah hadis, kita mengambil sebuah ayat, kemudian ayat dan hadis tersebut kita fahami sendiri, kita cerna sendiri, kita tafsirkan sendiri semaunya kita, tidak. Tetapi kita membawa Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diinginkan oleh Rasul. Dan orang yang paling mengerti, yang paling faham tentang ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah siapa? Sahabat Rasulullah. Karena mereka langsung mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan tidak menutup kemungkinan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada di antara sebagian para sahabat Rasulullah yang berbeda pandangan dari hadis-hadis yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW, dan ini tidaklah mengurangi kepintaran dan kecerdasan mereka. Ya, misalnya pada waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk salat ya di sebuah tempat di Bani Quraidah. Salat asarlah kalian di Bani Quraidah. Iya. Kemudian ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memahami hadis Rasul ini secara zahirnya. Pokoknya kita harus salat asar di Bani Quraidah. Apakah waktunya masuk ataukah waktunya belum masuk? Salat asar di sana. Ini pendapat sebagian sahabat. Dan sebagian sahabat yang lainnya mereka berpendapat maksud dari ucapan Nabi SAW kita harus segera berjalan ke sana. Pas masuk waktu asar kita sudah tiba di sana. Tapi kalau seandainya belum masuk waktu asar dan kita belum sampai ke sana, dan waktu sholat itu ditakutkan akan habis, ya maka kita sholat di mana masuknya waktu. Inna sholata kana lil mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi kaum mukminin telah dicatat oleh Allah. Nah, perbedaan-perbedaan yang seperti ini adalah perbedaan yang wajar. Beda pandangan dari apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW, dan ini tidaklah mengurangi kemuliaan mereka. Ya, dan kita tinggal memilih mana di antara dua pendapat sahabat tersebut yang paling diinginkan oleh Nabi SAW. Iya. Kemudian, dan mereka adalah manusia yang paling bersemangat kepada umat ini setelah Nabi Muhammad SAW untuk memberikan manfaat kepada mereka dan menghilangkan mudarat dari mereka. Kalau seandainya menampakkan kuburan dan menjaga kuburan itu adalah kebaikan,
dan sebuah kemuliaan, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mereka akan mencari di mana kuburan Nabi Nuh. Mereka akan mencari di mana kuburan Nabi Ibrahim. Mereka akan mencari di mana kuburan Nabi Saleh. Mereka akan mencari di mana kuburan Nabi Musa. Bersama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di seluruh negeri-negeri Arab pada waktu itu. Dan mereka datang juga ke negeri-negeri Ajam. Datang mereka. Dan bersama dengan itu tidak pernah ternukilkan kepada kita dari mereka mencari-cari kuburan. Bahkan justru yang kita dapatkan dari Umar bin Khattab, dari Abu Musa al-Asy'ari, ketika mereka mendapatkan kuburan, dihilangkan jejak kuburannya. Iya, jadi orang-orang hari ini kalau mau datang ke Aceh, kuburan paling keramat di Aceh, antarkan saya ke sana. Iya, atau kita pergi ke mana, ke Surabaya kah, atau ke manakah, mana kuburan yang paling keramat di sini? Iya, ini bukan dakwahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari perbuatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dikhawatirkan hati manusia itu akan condong ke mana? Ke kuburan. Iya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah. Allahumma la ta'jal qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan pernah engkau jadikan kuburku sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan beliau terjaga sampai hari ini. Tidak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Rasul. Kenapa Rasul berdoa dengan doa seperti ini? Karena rasa kekhawatiran beliau akan ada dari umat ini yang mereka akan mengkeramatkan kuburan dan mereka akan condong hatinya kepada kuburan dan mereka meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hirsnya Rasulullah untuk menjaga tauhid, menjaga hati kita untuk terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah, amthilatun lil qubur allati ahdathaha an-nas wa za'amu annaha min qubur al-anbiya aw as-sahabah wa nahwihim. Dan beliau akan menyebutkan contoh-contoh kuburan yang dibuat oleh manusia yang mereka menyangka bahwasannya itu kuburannya para nabi, kuburannya para sahabat dan semisalnya. Jelas ya? Baik, di antaranya disebutkan di sini hunaka kuburun katsirah mudhafah ila ba'dil anbiya. Kata Syekhul Islam, di sana ada kuburan-kuburan yang sangat banyak yang katanya adalah kuburan-kuburannya para nabi. Yazuruhan nas wa yu'azzimunaha, dan manusia mendatangi kuburan-kuburan tersebut dan mereka mengagungkannya dan mereka menisbatkan itu kepada kuburannya para nabi, la dalila 'alaiha, yang itu tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada bukti yang bisa dibuktikan kalau seandainya itu adalah kuburannya para nabi. Nah, ketika sesuatu yang tidak ada bukti saja, begitu semangat mereka mendatangi kuburan tersebut. Nah, bayangkan kalau seandainya ini betul kuburannya para nabi, apa yang terjadi kira-kira? Iya, ini terjadi disebutkan oleh Syekhul Islam di tahun 600-an Hijriah. Bagaimana lagi dengan kondisi dan keadaan hari ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, la yati zamanun illa ba'du syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. 600 Hijriah. Iya, ini sudah 1400 Hijriah. Berarti sekitar 800 tahun yang lalu. Masih banyak orang-orang yang tertipu dengan kuburan-kuburan yang dusta itu. Bayangkan dengan zaman sekarang. Seperti yang sering saya sampaikan, tai kerbau bisa jadi bahan rebutan. Iya, air bekas cuci kaki. Wanita nggak pakai jilbab, nggak jelas. Ya kalaupun agamanya agama Islam, ya agama KTP. Air kakinya itu diminum juga. Air kakinya diminum. Lah gimana kalau seandainya kuburannya para nabi ada di zaman sekarang? Bisa kita bayangkan apa yang terjadi kepada umat Islam. Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bal ba'duha kadzban qat'an. Bahkan sebagian kuburan tersebut adalah dusta. Wa qala ta'ifatun minal ulama
minhum Abdul Aziz Al-Kinani. Disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Abdul Aziz Al-Kinani, ya, dan beliau adalah seorang yang mendalami fikihnya Syafi'i, dan terjemah beliau disebutkan oleh sahibul kitab Tahdhibul Kamal, dan juga disebutkan dalam Mizanul I'tidal. Iya, ini ulama yang hidup pada tahun 500-an Hijriah atau sebelumnya. Kata beliau, kullu hadhil qubur mudhafah ila al-anbiya la yasi syai'un minha illa kubrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang kuat-kuat. Ini ucapan ulama ummah yang hidup sekitar tahun 500-an Hijriah atau 400 Hijriah. Beliau mengatakan, kullu hadhil qubur, semua kuburan-kuburan yang hari ini dikatakan sebagai kuburan-kuburan para nabi tersebut, semuanya itu adalah bohong. Semuanya itu tidak bisa dibuktikan dengan dalil, dengan bukti sejarah, kecuali hanya kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuburan Nabi kita saja, kuburan Nabi kita yang ada, ya, antum lihat bagaimana disebarkan di tengah-tengah muslimin hari ini. Dibuat sebuah gambar kuburan yang dipakai yang sangat tinggi, dipakai lampu yang dipakai kain warna hijau, kemudian bertuliskan tulisan bahasa Arab di situ, disebutkan ini kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan sekian banyak orang tertipu dan percaya dan menjadikan ini sebagai dalil, sebagai alasan. Kuburan Nabi saja dipakai kelambu, kuburan Nabi saja tinggi, ini sunnah dari sunnah Rasul. Padahal itu bohong, dusta. Dan kita telah menukilkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Aisyah tinggal menginap, ya, di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah dikubur di kamar beliau. Aisyah menceritakan bahwasanya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada 7 jengkal tanah, tidak lebih dari itu. Dan makamnya Rasulullah terjaga dari semenjak beliau dikubur sampai hari ini. Dan antum silakan baca sejarah dari orang-orang Batiniyah Syiah yang mereka berusaha ingin mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dalam cerita, dalam sepanjang sejarah, satupun mereka tidak ada yang berhasil melakukannya. Usaha-usaha itu terus mereka gulirkan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Namun Allah menjaga jasad Nabi Muhammad SAW karena beliau telah berdoa, Allahumma la tajal qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangankan kau jadikan kuburanku sesuatu yang sembah selain Allah. Kalau seandainya kuburan jasad Nabi berhasil dicuri, dibawa ke Iran, kira-kira gimana? Kuburan Abu Lulu Al-Majusi, pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja, itu kuburannya itu disembah. Ya, butuh banyak orang untuk mengumpulkan sedekah yang diberikan kepada kuburan tersebut. Lah bagaimana lagi kalau kuburan Nabi Muhammad SAW? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini, menjaga kota suci, kota Mekah dan kota Madinah. Kalau seandainya yang memegang kota Mekah, kota Madinah seperti orang-orang yang beragama di tempat kita hari ini, Anda bisa bayangkan gimana akan dibuat kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang itu akan melihat bagaimana akan dibuat Baqi, kuburannya Aisyah radhiyallahu taala. Kuburan di sini saja, ya cerita-cerita yang sudah kita sampaikan. Datang tsunami, terbang kuburannya. Banyak saksinya, banyak yang melihat. Kita bisa bayangkan kalau kuburan Nabi ada di sini. Nah, kemudian wa minal qubur al-mansubah ila al-anbiya wa kadhbun, di antara kuburan-kuburan yang dinisbatkan kepada para nabi dan itu adalah dusta. Yang pertama, kuburan Nabi Nuh. Huwa kubrin masyhurun bil kark. Ada sebuah kuburan yang masyhur yang katanya adalah kuburan Nabi Nuh di sebuah tempat yang namanya Kark. Ya, wa kana qad dhahara fi athna'il mi'ah sabi'ah. Dan kuburan itu mulai muncul pada tahun 107 Hijriah. Jadi para sahabat nggak ada yang tahu kuburan tersebut, baru muncul pada tahun 100 Hijriah. Disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, wa qad bana alaihi fi daulatir Rafidhah alladzi kanu ma'an Nasir sahibul hal. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa beliau
yang membangun kuburan tersebut, kuburan yang dusta tadi, yang bohong, di atas namakan Nabi Nuh oleh daulah kerajaan Rafidhah pada waktu itu yang bernama Nasir sahibu Halab. Dia dari Halab. Halab itu dari mana? Dari Suriah. Wazid ba'da dzalik fi daulatul Zahir. Kemudian ditambah megah lagi kuburan tersebut pada daulahnya Zahir. Wa sara wathanan yushrak bihil jahilun, dan menjadi kuburan yang disembah oleh orang-orang jahil. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam, wa qad hadatha li jiran al-qubr alladhi bi Jabal Libnan bil buqa alladhi yuqal innahu qubrun Nuh. Jadi di Halab ada kuburan Nabi Nuh. Di Lebanon juga ada kuburan Nabi Nuh. Sama seperti kuburan kita di sini. Ya, sebagian masyarakat mengatakan kuburannya fulan itu di Syakwala. Ada yang mengatakan enggak, kuburannya ada di Aceh Selatan sana. Setiap orang mengaku kuburannya di tempat mereka masing-masing. Sama persis. Orang-orang Rafidhah dari Halab, mereka mengatakan ini kuburan Nabi Nuh, padahal mereka yang bangun sendiri. Iya, dan di Lebanon ada juga kuburan Nabi Nuh. Mereka membuat cerita-cerita, ya, wa aslu annahum syammu min qabr ra'ihatu thayyibah. Jadi awal sejarahnya didapatkan sebuah kuburan yang keluar bau wangi dari kuburan tersebut, dan tiba-tiba mereka mendapatkan tulang yang besar. Oh, berarti ini Nabi Nuh. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad kan kecil, maksudnya badannya seperti kita. Ini Nabi Nuh itu kan berapa panjang Nabi Adam? Nabi Adam panjangnya itu 60 hasta, 30 meter. Dan Nabi Adam kan tidak jauh dari Nabi Nuh. Nabi Adam tidak jauh dari Nabi Nuh, ya mungkin sekitar 25 meter lah. Nah, didapatkan jenazah kerangka tadi, ya sudah, ini Nabi Nuh. Percaya nggak? Percaya. Padahal para nabi dan para rasul itu jasadnya tidak hancur. Kalau seandainya hanya ini saja kita ketahui, sudah cukup itu bohong, dusta. Karena mereka mendapatkan kerangka-kerangka yang begitu besar, yang keluar di situ bau wangi, dan kemudian mereka mengatakan di kuburan Nabi Nuh. Padahal kerangka yang didapatkan. Sementara apa? Kuburan Nabi, jasadnya para nabi itu tidak hancur. Iya, seperti orang-orang hari ini begitu cepat latah, begitu cepat percaya itu Arab Saudi itu tempat Dajjal. Semua lambang-lambang kepolisiannya itu mata satu. Ada istana di Madinah, istana rajanya Saudi itu juga berbentuk mata satu. Jadi mereka ini memang pengagum Dajjal. Dipercaya nggak oleh orang? Percaya. Padahal Dajjal itu matanya bukan satu, Mas. Dajjal itu matanya dua. Kata Rasulullah SAW, bainal ainain, di antara kedua mata Dajjal itu ada tulisan kafara. Di antara dua mata, kata Rasul, bukan satu mata Dajjal, tetapi matanya satu apa? Picit seperti ikannya, seperti mata ikan mas koki. Dua matanya, bukan satu. Jadi sudah nuduh orang macam-macam, nuduh orang pengagum Dajjal, nuduh orang adalah mendewakan Dajjal, kemudian salah lagi. Tetapi yang anehnya dipercaya, diikuti, diyakini oleh sekian banyak muslimin. Jadi kalau ada berita hoax, ya, dalam permasalahan perkara dunia itu sudah cukup mengkhawatirkan, sudah cukup bahaya, maka berita hoax tentang kuburan ini jauh lebih berbahaya. Karena apa? Karena keyakinan orang itu akan merusak akidahnya. Iya, saya mendengar beri cerita, kalau seandainya apa yang saya sebutkan ini salah, tolong diluruskan. Tolong diluruskan, ya. Jadi kuburan 7 itu katanya adalah para wali. Para wali yang mereka itu memiliki kekebalan katanya. Kalau saya salah tolong diluruskan. Jadi waktu itu tak kenapa kekebalannya hilang, akhirnya Belanda tahu keberadaan mereka, akhirnya ditembak dan meninggal di situ. Ini yang pernah saya dengar, wallahu alam benar ataukah salah. Wallahu alam.
Kalau seandainya benar, saya katakan apa? Kalau seandainya benar, kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, kita sudah punya timbangan. Apa timbangan kita? Timbangan kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW tidak kebal. Buktinya beliau tidak kebal ketika beliau pada perang Uhud berdarah kepala beliau dan patah gigi seri beliau. Ya dikarenakan penutup kepala beliau itu lengket dengan wajah beliau. Dan sampai-sampai beliau memakai baju 2 lapis. Dan justru yang kebal-kebal ini, saudara-saudara kaum muslimin, itu justru kita dapatkan dari orang yang apa? Yang bermain dengan dukun, bermain dengan tukang sihir dan yang semisalnya. Ya, karena memang syaitan itu bisa memberikan kelebihan kepada manusia dengan syarat manusia tersebut harus berkhidmat kepadanya. Saya pernah cerita mungkin di masjid ini, waktu itu ada seorang dukun, tukang sihir di negeri Yaman, dia bertobat. Kemudian dia mendatangi guru kami Syekh Muhammad Al-Imam. Dia ingin bertobat kepada Allah dan Syekh mengajukan kepadanya beberapa soal. Di antara soal yang diajukan oleh Syekh, bagaimana perjalanan engkau hingga menjadi seorang dukun, tukang sihir. Dia menceritakan melalui fase-fase dan saya mendengar sendiri. Sampai fase yang terakhir, sambil menangis dia cerita, saya harus menulis Al-Quran kalamullah dengan darah haid wanita. Semakin dia kufur kepada Al-Quran, semakin dia akan diberikan kelebihan oleh syaitan. Dan dia tugasnya sebagai imam masjid dan khatib masjid. Imam masjid dan khatib masjid. Tetapi dia tidak pernah bersuci dan tidak pernah mandi wajib. Kalau seandainya dia ruku dan sujud untuk syaitan, dia tidak sujud dan ruku kepada Allah. Nah, kenapa dia berprofesi sebagai imam masjid dan khatib masjid? Supaya lebih mudah menipu manusia. Kalau dia penyanyi rock, rambutnya panjang, terus badannya bertato, pakai kerabu, nggak ada yang datang orang. Ada yang datang nggak? Tetapi dia berpakaian dengan pakaian Islam, berpakaian dengan pakaian orang saleh. Nah, belum lagi praktek-praktek yang akan dia kedepankan. Nanti sebelum ini kamu sholat dulu, kamu berwudu dulu, kamu bersuci dulu, baca Al-Fatihah dulu. Jadi orang-orang ketika kita katakan, hai pakai ngajak berdukun, pandai dukunnya kan dukun. Gak tahu orangnya, you baca Quran, you semayang, you baca, you berzikir, you berselawat, justru saya berwudu. Karena untuk menipu manusia. Tapi kalau kita tanya, mana syarat baju? Syaratnya dia minta bungong 7 warna. Jadi bungongnya gejampunya iya, segala maghrib keliling rumah. 7 ke keliling. Nya mendang baju. Lain masya Allah God mandu. Inilah satunya ini. Inilah praktek perdukunan, praktek sihir. Yang hakikatnya dia menaburkan air tersebut kepada iblis, kepada syaitan, agar syaitan bisa memberikan apa yang dia inginkan. Dan demikianlah kondisi dan keadaan muslimin hari ini dijepit kiri dan kanan. Kalau seandainya kita tidak menuntut ilmu, kita tidak belajar agama, tidak belajar akidah, saudara-saudaraku muslimin, kita akan terseret, kita akan tersungkur kepada perbuatan-perbuatan yang mengerikan ini. Dan kalau seandainya apa yang saya katakan tadi tidak benar, seandainya yang saya katakan tadi tidak benar, itu memang betul adalah orang soleh, kalaupun memang demikian, orang soleh itu kita mendoakan kebaikan untuk dia, bukan justru kita meminta mengharapkan kebaikan darinya supaya dia bisa memberikan keselamatan kepada kita dan juga bisa menghilangkan mudarat dari kita. Kalau seandainya betul mereka adalah orang saleh, para sahabat Rasulullah ketika mereka hendak berperang, berjihad, nggak ada mereka datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW kemudian mereka mensedekahkan uang, kan begitu? Nggak ada mereka lakukan, tapi mereka meminta kepada Allah. Bahkan ketika terjadi musim kemarau,
di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Kata Umar bin Khattab, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada beliau agar beliau memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Hari ini Rasulullah sudah meninggal dan Rasul itu ada di hadapan mereka. Kuburan Nabi ada di depan mereka. Tapi kata Umar, "Kum ya Abbas, bangunlah engkau Abbas, mintalah dan mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita." Gak ada Umar berkata, "Wahai Abbas, menjawab kubur Nabi dia, nebegah apa Nabi, yulake dia aku nanya terus juga." Gak ada. Gak ada demikian perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hari ini dia berjalan dari Banda Aceh ke Medan, belum sholat duhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya. Di dalam mobil mungkin dia mendengar musik, mendengar hal yang diharamkan oleh Allah, nggak ada rasa khawatir. Tapi kalau sudah sampai ke kuburan, nggak kasih uang, walaupun cuma 5.000 rupiah, nggak tenang dia dalam perjalanannya. Nah, nasallallahu salamata wa afiyah. Sholat belum. Ini dari Banda Aceh ke Medan, sampai situ jam misalnya jam duhur, jam 1 siang. Berarti sudah melewati sholat maghrib, melewati sholat isya, melewati sholat subuh, belum sholat. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Tetapi ketika sudah lewat kuburan tidak memberikan uang, nah inilah yang ingin kita berusaha bersihkan. Ini yang ingin kita basmi. Apa salahnya kita? Apakah pernah mereka pada kuburannya kalau kuburan kamu mendah? Nggak ada. Kita mengajak muslimin, wahai muslimin, berdoalah sama Allah, mintalah sama Allah, mohonlah sama Allah hajat-hajat kalian. Jangan kalian mendatangi kuburan, karena kuburan itu mereka adalah orang yang sudah meninggal, mereka butuh doa dari kita. Ini kita serukan muslimin hari ini, tidak lebih dari itu. Tetapi ya, dituduh sebagai Wahabi, dituduh sebagai Zionis Yahudi, dituduh sebagai tidak benci dengan orang saleh. Padahal kita mengajak manusia beribadah kepada Allah, takut sama Allah ketika Anda bermaksiat, takut kepada Allah ketika Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Kan seperti itu. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Sadaqan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, al-qabid ala dini kal-qabid ala al-jamrah. Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman di mana orang-orang mereka berpegang teguh di atas agama ini seperti memegang ya bara api, kata Nabi, panas. Panas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara-saudara kita muslimin, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin. Dan tentunya kita bersemangat menyampaikan apa yang kita ketahui dari tauhid, dari sunnah ini, agar bagaimana bisa sampai kepada saudara-saudara kita muslimin sehingga mereka menjauhi apa yang bisa merusak akidah mereka dan keyakinan mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada saya dan juga para hadirin dan hadirat semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Jadi ini sebenarnya bukan tidak. Waalaikumsalam. Kira-kira apa solusinya? Salah satu kita yang seperti itu. Kita sudah tahu kita ini mengajak tentang gampang Ustaz. Kita dari kita bisa terang. Jadi solusi lainnya apa? Kita dipandang misalnya seperti satu tawasul tadi. Mungkin banyak tidak tahu apa tawasul yang sesungguhnya. Satu di penyembahan. Ini semuanya kalau disuruhnya punya kuasa juga. Jadi kita menjadi biasa orang-orang bersembahyang seolah menyembah kita sholat. Padahal sembah itu sesungguhnya kita ikut aja kita sudah menyembah dan kita dengan sendanya kita sudah sembah. Nah ini memang dari salah satu itu memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, apa solusi dari kondisi dan keadaan masyarakat hari ini? Pertama,
kita semuanya bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu agama. Kita semuanya. Karena dengan ilmulah akan bisa memberikan manfaat, dengan ilmulah akan bisa memberikan penerangan di tengah-tengah muslimin. Karena terkadang sebagian muslimin mereka mau menerima kebenaran, mereka mau menerima apa yang kita sampaikan, tapi kadang-kadang karena minimnya ilmu kita, ya nyo pokoknya hanjit di balik aja, hanjit ada pegah hanjit, harum syirik hanjit, ya tapi hanjit di bakal sini no me hadis deh, pokoknya hanjit dari awal kita nasihati dia sampai akhir hanjit, harum syirik bid'ah. Iya, kadang coba kita sampaikan. Jadi Rasulullah hadisnya begini, Allah mengatakan demikian, para sahabat dulu seperti ini, kan begitu. Iya, dan mudah-mudahan bisa membuka hati mereka. Ya, jadi ini pertama, saya dan kita semuanya bersemangat untuk belajar agama, menuntut ilmu agama, belajar akidah yang benar, belajar tauhid supaya kita bisa tahu mana hak dan mana yang batil, supaya kita juga bisa menjelaskan dengan cara yang baik kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, ya kita berdoa. Kita berdoa. Waktu itu datang Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah. Dan dia mengkhabarkan, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan kufur kepadamu. Sudah sekian lama saya menasihati mereka, mengingatkan mereka, tapi tidak ada di antara mereka yang mengikuti dakwah kecuali hanya sedikit saja. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan beliau berkata, Allahumma hdi dausan, Allahumma hdi dausan, Allahumma hdi dausan. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada suku Daus. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada suku Daus. Sebelum Rasulullah mengucapkan doanya dan beliau mengangkat kedua tangan, Abu Hurairah dengan Tufail bin Amr saling berlirik-lirik, saling berlirikan, karena khawatir Rasulullah akan mendoakan kejelekan kepada mereka. Rasulullah akan mendoakan kehancuran dan kemusnahan kepada mereka, dan itu bukan tabiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabiat Nabi kita selalu mendoakan kebaikan, sekafir apapun orang didoakan kebaikan Rasul. Nah ini saudara kita kan tidak kafir, saudara kita muslim. Jadi tentu harus lebih semangat lagi kita mendoakan kepada mereka kepada kebaikan. Jelas ya? Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, terkadang dakwah itu tidak hanya dengan lisan saja. Dakwah itu tidak hanya dengan kita menyampaikan ini tidak boleh, ini begini demikian dan demikian. Tetapi terkadang kita harus punya gerakan. Kita harus berdakwah dengan perbuatan. Tidak ada salahnya misalnya ada sebuah perkampungan A, kita datang ke sana bukan untuk dakwah. Kita datang ke sana misalnya untuk jual sembako. Ya, beras misalnya 1 kilo 12.000, kita jual 5.000 rupiah. Iya, gula yang misalnya harganya 10.000 kita jual 5.000. Ya kita buat misalnya kita donasi, kita kumpul uang bersama-sama, kita datang nih kampung A. Ini kampung A paling sulit masuk sunnah di sini. Kampung ini paling repot, paling sulit. Jangan kita berputus asa. Jangan punya bah mati kampungan, enggak gitu. Masuk kita ke sana. Ya mungkin cari dulu yang jenggotnya jangan terlalu tebal-tebal, nanti disangka apa? Saka Wahabi ya belum. Datang ke sana. Ya kita bawa sekian puluh karung beras, kita bawa 10 karung bawa gula dan lain sebagainya, kita buka sembako. Kalau bisa gratis lebih baik. Manusia kalau sudah kita ambil hatinya dan juga perutnya sudah terisi, insya Allah sangat mudah untuk kita berdakwah. Makanya dalam syariat Islam ada namanya apa? Zakat. Di antara zakat itu diberikan kepada mu'allafatu qulubihim, orang-orang yang memang ingin kita ambil hatinya. Boleh diberikan zakat kepada mereka. Nah ini hal yang belum pernah kita buat. Usaha kita belum maksimal. Ya, kita ajak beberapa dokter, ya kita buka apa? Sunat gratis. Kemudian kita bagi sarung, kita bagi koko. Insya Allah saya yakin dengan cara-cara seperti ini, ya datang bulan depan, Pak, pujut ayo udah buka di PA ini apa? Ya ada nomin yang kira-kira teput yang main bola, yang ada yang ngajarin kami ada
orang-orang yang menghafal Quran membuka TPA di sini. Jangan bahas-bahas bid'ah dulu di situ. Jangan bahas syirik-syirik dulu. Pelan-pelan masuk kita ke situ. Kan seperti itu. Setuju nggak kira-kira? Setuju? Setuju nggak? Harus setuju. Orang Nasrani, orang Kristen, itu dia tinggal di negara Eropa. Ya, dengan segala kemakmuran, dia siap tinggal di tengah hutan singkil sana untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Siap ya, apapun dia berikan. Masa kita sebagai seorang Muslim tidak punya semangat untuk memberikan apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita? Saya yakin dengan kesabaran kita pelan-pelan, insya Allah kampung yang kita targetkan itu nggak lama. Jelas ya? Nanti pas ada hari raya kurban, kita fokus ke kampung tersebut. Ya, jangan dibagi sama tetangga-tetangga sendiri, apalagi teman-teman pengajian sendiri. Salah ya. Kita kasih kepada saudara-saudara kita, basis-basis kampung-kampung yang memang sulit sekali, kita kasih daging kurban. Insya Allah hati mereka akan lunak. Ini usaha yang belum kita lakukan. Ada yang siap nggak kira-kira? Yang jadi ketua panitia? Kita gerak, nggak perlu rame-rame. Siap ya? Nggak perlu rame-rame, ada 10 orang, 20 orang. Nah, cuman uangnya rame-rame kita kumpulin. Ya supaya lebih kita bisa kasih gratis kepada saudara-saudara kita muslimin. Saya rasa ini adalah cara yang paling luar biasa, dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau dakwah bukan hanya juga dari sisi perbuatan, tapi juga dakwah dari sisi perbuatan. Dia fi'il, beliau ya lakukan. Iya, wallahu taala alam bissawab. Adapun masalah tawassul dan lain sebagainya, insya Allah mungkin akan kita buat bab tersendiri dalam pelajaran kita, dan sebenarnya sudah pernah juga kita singgung sedikit-sedikit tentang masalah tawasul ini. Tapi wallahu ta'ala alam shawab, karena memang sudah ada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar wacana di pengajian, tetapi mudah-mudahan ada orang-orang yang bersemangat untuk bisa melakukan proyek-proyek akhirat seperti ini untuk menyelamatkan diri kita dan juga saudara-saudara kita muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.